Bravo, cuma di Konoha. Bandar dari segala bandar adalah si coklat. Sungkem sama seragamnya. Masyarakat biasa liatnya lari, penjahat sebenarnya sama si coklat jadi bestie. Menarik sekali bukan? Sama anak kandung aja tega, apalagi masyarakat awam. Anak jadi tumbal demi pangkat dan harta. Kirain nangis sesegukan karena sedih atas kepergian sang anak. Ternyata karena takut ketangkep. Asli, mirip film action India, terlalu banyak drama. Jadi sampai saat ini kalian masih percaya polisi? Pantes nggak mau diusut kasusnya. Satu-satunya orang tua yang paling ikhlas ketika anaknya meninggal dengan cara yang tidak wajar dan tragis demi mempertaruhkan tahta. Sebagai petugas satuan narkoboy punya prestasi yang cukup cemerlang, bekerja sama dengan bandar dan jenderal sekaligus. Beginilah kalau aparat terjun ke dunia bisnis. Bisnisnya nggak main-main cuy. Akhirnya sang anak jadi tumbal. Dan ternyata yang menyuruh menangkap Peggy bangunan ini, korban salah tangkap itu, adalah ayah Eki sendiri loh, Ibtu Rudiana. Agar 3 nama DPO itu hilang lenyap gitu aja. Eki sungguh bangga padamu Pak Rudiana. Demi membela rekan bisnis yang telah membunuh anaknya sendiri, apa saja dilakuin. Jadi kira-kira siapa yang bisa menangkap jenderal? Beginilah kalau hukum dimandatkan kepada orang disabilitas. Mereka terlihat sempurna fisiknya, cerdas akalnya, tapi cacat nuraninya. Apa yang bisa diharapin dari penegak hukum yang buta, tuli, bisu? Mereka akan membabi buta pada orang yang mengkritik dirinya, pada orang lemah dan menganggap ini hinaan. Ini pelajaran Pak Polisi. Semua ada harganya, pangkat, jabatan, kehormatan. Kalau kalian dapat dengan cara yang tidak baik, itu akan kalian bayar suatu saat nanti. Bahkan dengan nyawa bayarannya. Tragis bukan? Saya bicara pada oknum polusi, yang kalau dikumpulin bisa satu provinsi. Bukan keseluruhan sih, tapi rata-rata semuanya begitu. Semoga kejadian ini jadi renungan, itu pun kalau masih punya akal sehat. Gak munafik hidup butuh duit, tapi ya gak gitu juga kali cara dapetinnya. Ingat sumpah yang Anda ucapkan. Serapat apapun bangkai itu disimpan, akhirnya tercium juga. Boleh karang berita apa aja, tapi Tuhan tahu kebenarannya. Sekarang masyarakat mulai bingung. Ngadu ke siapa, percaya pada siapa. Nggak tahu cara menghormati Anda bagaimana. Penjahat dan penipu saat ini sedang bahagia, tertawa menertawakan Anda. Sementara rakyat menjerit karena nggak tahu mau ngadu ke siapa. Kira-kira kalau polisinya di penjara bakal disiksa nggak? Siapa yang berani nyiksa Pak Polisi? Lagian kalau berita ini nggak viral juga nggak bakal ada yang nangkap polisi. Koreksi kalau benar. Sekian pesan singkat dari saya, bocah kemarin sore yang tidak terima ketidakadilan di negeri tempat saya tinggal ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan akan mencopot langsung anak buahnya yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas. Saya harus mencopot, saya harus menindak terhadap rekan-rekan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan ini terus saya ulang-ulang karena saya sayang dengan 430.000 polisi yang telah bekerja dengan baik. Kalau ada laporan, saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses, saya copot. Propam Mabes Polri gelar pemeriksaan dan sambangi Polres Cirebon. Ibtu Rudiana positif dinyatakan terlibat dalam kasus Vina Cirebon akibat sepak terjang kasus yang sedang menjerat dirinya. Ayah almarhum Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana, kini diperiksa Propam Mabes Polri terkait penyidikan kasus pembunuhan Vina 2016 silam. Mencari titik terang atas kasus yang menimpa Vina Cirebon, Mabes Polri bersama Polda Jabar akhirnya sambangi langsung Polres Cirebon Kota. Munculnya kabar atas keterlibatan Ibtu Rudiana, ayah almarhum dari Eki ini rupanya cukup menyita perhatian publik. Bukan tanpa sebab, motif dibalik kasus Vina dan Eki ini faktanya korban dari sepak terjang Ibtu Rudiana dalam bisnis penyelundupan narkoba saat 2016 tahun lalu. Terlihat Propam Mabes Polri datangi Polres Cirebon. Di sana terdapat beberapa polisi yang bertugas tak terkecuali Ibtu Rudiana. Ketua Barreskrim menjelaskan duduk perkara saat ini pemeriksaan Ibtu Rudiana selaku anggota kepolisian. Benar adanya jika ayah dari almarhum Eki tersebut terlibat dalam kasus bandar narkoba. Dia mengatakan terdapat poin-poin yang bisa digali penyidik saat Propam Polri memeriksa Ibtu Rudiana. Selain ia terjerat kasus penyelundupan narkoba, Ibtu Rudiana juga mempunyai backing yang kuat hingga bandar besar di belakangnya. Kaitkan dengan kasus yang saat ini ramai soal Vina Cirebon, Ibtu Rudiana dan sebagian rekan polisi lainnya juga terindikasi terima suap dalam kasus ini. Lantas, tindakan apa yang dilakukan Propam Mabes Polri terhadap Ibtu Rudiana? Dinyatakan terjerat dalam kasus narkoba, Rudiana juga divonis telah melanggar etika hukum. Terlebih kasus Vina ini merupakan siasat Ibtu Rudiana untuk mengelabui kasus yang sedang menjerat dirinya beberapa tahun lalu.
sehingga ia rela mengorbankan anaknya sendiri dan orang-orang yang justru tidak terlibat dalam kasus ini. Hal tersebut diketahui saat Propam Mabes Polri sambangi langsung Polres Cirebon Kota tempat Ibnu Rudiana bekerja. Tentang penangkapan PS itu sendiri, saya sampai berkali-kali bertanya kepada penyidik, Dek, tolong Dek, apa benar Anda menangkap PS ini orang yang ada dalam DPO? Benar Pak, apa alasannya Anda menangkap? Karena ini menjadi pertanyaan masyarakat loh. Termasuk saya juga bertanya-tanya Ke penyidik yang saat yang saat ini menangani. Anda yakin nggak bahwa kalau salah tangkap ini akan menjadikan ya institusi kita ini jadi korban bully, citra kita ini, waduh, tidak Pak, kami tidak salah tangkap. Coba saya bilang, apa buktinya bahwa Anda tidak salah tangkap? Baik Pak, saya buktikan. Satu, nama beliau ini ada 3. Ada Robi, ada Terong, dan 2 gitu ada nama. Nah ternyata ketika kami tangkap aliasnya itu sama, itu kan Robi dan juga Terong. Kemudian yang keduanya apalagi yang menjadikan yang keduanya masalah yang bersangkutan itu punya motor smash warnanya ungu dan STNK-nya atas nama yang bersangkutan sesuai dengan keterangan apa saya bilang keterangan saksi loh. Keterangan saksi ini ingat deh bahwa keterangan saksi ini adalah keterangan yang sangat rawan. Ini tidak bertulang, bisa berubah-ubah. Hari ini A, besok B. Tidak Pak, kualitas saksinya pun juga ini sudah kami uji. Kenapa? Karena saksinya itu temannya dari SD. Makanya saat itu pun juga disita ijazahnya. Betul enggak gitu. Nah, gitu. Jadi tahu betul, dan beliau ini sekarang ada salah satu tersangka. Oke, sebentar, ini cukup menarik soal Peggy. Saksi teman SD-nya ini apakah teman SD yang juga melakukan tindakan pembunuhan tersebut atau teman SD yang gimana? Yang juga sebagai tersangka. Siapa saksinya Pak yang jadi tersangka? Karena Peggy ini PS ini dikenal orang yang sadis, jadi beliau juga takut gitu kan. Makanya selama ini itu mereka ini apalagi ada satu tradisi di geng motor gitu kan, harus saling melindungi, harus saling solid, dan yang bersangkutan ini PS ini dikenal sadis, makanya berani menusuk dengan samurai. Jadi mereka sendiri secara internal itu takut, di samping takut sama PS, takut juga sama gengnya gitu. Karena kalau tidak aktif saja di geng tersebut, kita pernah mengupas, itu akan diintimidasi yang bersangkutannya itu. Nah jadi tradisi ini ada, sehingga mereka pun juga tetap akan melindungi. Oke, tapi begini Pak, dari keterangan-keterangan orang yang mengenal Peggy, dari kuli bangunan yang bekerja bersama Peggy, mengatakan bahwa Peggy itu berada di Bandung. Teman kuli bangunannya mengatakan Peggy itu berada di Bandung ketika kejadian. Orang tuanya juga mengatakan Peggy berada di Bandung. Peggy itu jarang datang ke Cirebon. Hari baik bulan baik begitu dia datang ke Cirebon. Kemudian juga dari kuasa hukum Peggy mengatakan bahwa di tanggal tersebut, di Agustus 2016 tersebut, Peggy itu menerima slip pembayaran upahnya sebagai kuli bangunan di hari tersebut begitu Pak. Ini kemudian bagaimana untuk mencocokkan ini? Apakah cukup hanya dari identitas punya 3 nama ini, punya 3 nama Peggy, Robi, dan Perong? Apakah itu cukup? Dan ijazah saja apakah cukup? Karena kan juga disampaikan bahwa dari 6 orang yang diminta keterangan, kenal nggak sama Peggy terlibat nggak? Ternyata 5 orang mengatakan tidak mengetahui Peggy tidak terlibat, sementara 1 orang saja mengatakan. Nah nanti kita akan coba jawab Pak berdasarkan kekusutan informasi yang kita peroleh di luar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.